Teman-teman, udah pernah dengar isu tentang perdagangan bebas belum? Aku sih pernah dengar isu-isu perdagangan bebas gitu, cuma ya nggak terlalu paham sih apa itu perdagangan bebas. Aku pernah baca berita gitu, katanya perdagangan bebas ini secara bebas tanpa diatur pemerintah gitu. Dan perdagangan bebas ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan dunia. Oh gitu. Ada nih satu contoh isu mengenai pasar bebas, yaitu pada tahun 2017 Indonesia mengimpor daging sapi sekitar 160.000 ton. Sebesar 53% daging sapi impor tersebut berasal dari Australia. Data BPS itu mengatakan impor dilakukan karena kebutuhan daging sapi nasional mencapai 784.000 ton. Tapi, peternak lokal hanya mampu menghasilkan 532.000 ton daging. Kalau impor peternakan sapi dibuka terlalu besar, tentu malah membuat Indonesia tidak inovatif dalam meningkatkan populasi peternakan sapi tersebut. Harusnya, pemerintah membuat kebijakan mengenai pengembangan peternakan sapi nasional agar dapat meningkatkan insentif peternak lokal bahkan nasional. Kalau dilihat dari isu yang kamu bilang ini, berarti perdagangan bebas memiliki dampak negatif gitu ya? Nah, benar. Kalau dari isu ini sih dampak negatifnya Indonesia bergantung kepada Australia dalam hal pengadaan daging sapi dalam negeri. Selain memiliki dampak negatif, dampak positif yang dihasilkan dari perdagangan bebas juga banyak kok teman-teman, seperti membuka peluang investasi dari luar negeri, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis, dan juga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Eits, biar aku sambung. Dampak positif lainnya yaitu terpenuhinya kebutuhan negara, meningkatkan keuangan negara, memperluas lapangan kerja, memberikan peluang bagi investor, dan dapat membangun Indonesia menjadi negara produksi. Dan juga dapat meningkatkan devisa negara yang dihasilkan dari biaya masuk dan biaya ekspor-impor. Nah, betul sekali. Masih ada lagi nggak sih isu mengenai perdagangan ini? Ada dong, tapi ini lebih ke transaksi perdagangan gitu. Transaksi gimana tuh maksudnya? Jadi, maksud transaksinya itu, Indonesia dan Cina mulai menggunakan mata uang yuan dalam melakukan transaksi perdagangan. Itu artinya, kedua negara tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat saat melakukan transaksi antar negara. Pada tanggal 6 November 2021, Bank Indonesia dan People's Bank of China secara resmi memulai implementasi kerjasama penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal atau disebut juga dengan local currency settlement antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi, tujuan dari menggunakan mata uang yuan untuk melakukan transaksi perdagangan itu apa? Dari berita yang aku baca, bahwa tujuannya ini sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra, serta mendukung kemampuan Bank Indonesia mengelola stabilitas nilai rupiah melalui penguatan pasar falas di dalam negeri yang selama ini sangat didominasi mata uang kuat. Oh gitu, terus kalau manfaat kerjasama local currency settlement apa teman-teman? Barusan aku searching tentang isu ini. Jadi, manfaat kerjasama LCS itu lumayan banyak sih. Ini aku bacain aja ya. Yang pertama itu mengurangi dampak melemahnya rupiah yang diakibatkan potensi tapering stimulus dari Amerika Serikat. Yang kedua, biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien. Yang ketiga, tersedianya alternatif pembiayaan, perdagangan, dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Yang keempat itu tersedianya alternatif instrumen. Yang keempat, tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal. Yang terakhir itu diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri. Banyak juga ya manfaatnya. Berarti kebijakan yang telah dibuat pemerintah tentu ada manfaatnya juga ya? Iya, kebijakan yang telah dibuat pemerintah tentunya memiliki manfaat, karena nggak mungkin dong pemerintah mengambil keputusan, tapi dari keputusan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Dari informasi yang teman-teman berikan mengenai perdagangan bebas ini, aku sekarang udah mulai paham mengenai perdagangan bebas. Ternyata juga memiliki dampak negatif dan positif juga ya.
Iya, aku sekarang lebih paham mengenai perdagangan bebas ini. Teman-teman, ada yang tahu nggak mengenai isu Indonesia yang mulai melakukan perdagangan bebas dengan negara Tiongkok? Setahu aku sih Indonesia memulai perdagangan bebas dengan Hong Kong setelah perjanjian negara itu dengan ASEAN mulai berlaku pada bulan lalu. Perdagangan bebas ini dimulai setelah Indonesia mulai mengimplementasikan perjanjian ASEAN Hong Kong China Free Trade Agreement dan ASEAN Hong Kong China Investment Agreement pada 4 Juli 2020. Gitu ya teman-teman. Makasih ya teman-teman udah mau memberikan informasi mengenai perdagangan bebas dan isu-isu mengenai perdagangan bebas ini. Iya, makasih banyak juga ya. Dari grup ini aku paham apa itu perdagangan bebas. Iya, sama-sama teman-teman semuanya.